Puji Tuhan, saudara, kita bertemu kembali dan berjumpa kembali dalam satu program dan kesempatan yang sama pada saat hari ini. Saudara, kebenaran firman Tuhan, saya beri satu judul, Hidup yang dikuasai oleh firman. Saudara, arti daripada hidup dikuasai firman adalah hidup yang dipimpin oleh Tuhan. Hidup yang sejalan dengan kehendak Tuhan. Bahkan ketika seseorang bisa memposisikan hidup dikuasai oleh firman, pasti yang dilakukan hidup yang tidak egois, hidup yang tidak mementingkan diri sendiri, bahkan punya hati terhadap yang lain. Kalau boleh saya katakan, ya, tidak tahan atau melihat ketidakadilan. Kalau kita melihat kebenaran firman Tuhan sebagai contoh daripada firman Tuhan pada saat hari ini, di dalam Keluaran 2:11 dikatakan, pada waktu itu ketika Musa telah dewasa, ia keluar mendapatkan saudara-saudaranya untuk melihat kerja paksa mereka. Lalu dilihatnyalah seorang Mesir memukul seorang Ibrani, seorang dari saudara-saudaranya itu. Saudara perhatikan di dalam ayat 11 katakan, pada waktu itu ketika Musa telah dewasa, ia keluar mendapatkan saudara-saudaranya untuk melihat kerja paksa mereka. Musa melihat kerja paksa yang dilakukan bangsa Israel pada waktu itu oleh orang-orang Mesir, oleh orang Mesir ya. Kemudian yang terjadi, saudara, Musa tidak tahan, bahkan dikatakan lalu dilihatnya seorang Mesir memukul seorang Ibrani, seorang dari saudara-saudaranya itu. Nah, kalau kita berbicara hidup yang dikuasai oleh firman, artinya saudara, hidup yang punya hati, dalam arti saudara tidak tahan melihat ketidakadilan terhadap orang lain. Ya, kalau kita perhatikan di dalam Keluaran 11, bagaimana Musa pada waktu itu dia melihat kerja paksa yang dilakukan oleh bangsa Israel, dan itu saudara ya, atas istilahnya itu atas perintahnya orang-orang Mesir, saudara. Dalam arti saudara ya, orang Mesir yang memberikan satu perintah supaya bangsa Israel melakukan kerja paksa pada waktu itu. Dan dalam hal ini kemudian saudara ya, Musa melihat ketidakadilan. Nah, di dalam konteksnya ketika hidup dikuasai firman, ketika hidup dipimpin oleh Tuhan, maka yang dimunculkan apa saudara ya? Di dalam hidup itu adalah harus mengerjakan yang terbaik, menyatakan satu kebenaran untuk semua orang, bahkan memposisikan hidup itu selalu apa? Sejalan dengan kehendak Tuhan, mau diatur oleh firman. Apapun yang terjadi, keberadaan apapun yang dialami, bahkan itu bertolak belakang dengan menjadi bagian daripada dia, saudara. Dalam arti bertolak belakang dengan keinginan pribadi daripada seseorang itu. Tetapi kalau seseorang mau hidup dikuasai oleh firman, mereka memberikan dirinya, memberikan hatinya untuk dipimpin Roh Kudus, dipimpin oleh Tuhan itu, walaupun tidak sejalan dengan apa yang dia mau. Dan itu yang terjadi, saudara. Nah, saudara, ketika hidup dikuasai oleh firman, ketika hidup dipimpin oleh Tuhan, maka yang dimunculkan ya, memiliki satu kehidupan apa? Tidak egois ya. Kemudian ya, tidak memiliki satu kehidupan yang aji mumpung. Aji mumpung dalam arti menangnya sendiri ya. Menangnya sendiri, mumpung kaya. Kemudian mereka tuh menekan yang lain ya, memerintah seenaknya terhadap orang lain, memerintah seenaknya terhadap bawahannya. Kemudian aji mumpung ya, mumpung punya kedudukan, kemudian mereka menindas yang lain, menindas karyawannya, menindas bawahannya dan sebagainya. Mumpung mereka memiliki satu jabatan, bahkan saudara dalam bentuk apapun juga, tidak menutup kemungkinan saudara katakan hamba-hamba Tuhan mereka memiliki satu jabatan, dalam arti mungkin dalam satu sinode atau dan sebagainya. Ketika dia memiliki satu jabatan, maka yang terjadi, mumpung jabatan itu ada, mereka memerintah seenaknya, bahkan memberikan satu hal-hal yang sifatnya menekan bawahan dan sebagainya. Dan itu saudara, itu tidak dimunculkan ketika seseorang itu hidup dikuasai oleh firman, ketika seseorang itu hidup dipimpin oleh Tuhan, dipimpin oleh firman. Tetapi ketika seseorang tidak hidup dikuasai oleh firman, ketika saudara dan saya tidak hidup dikuasai oleh firman, ketika saudara dan saya tidak hidup dipimpin oleh Tuhan, maka yang muncul apa saudara? Nilai-nilai egois, mementingkan diri secara pribadi, pokoknya, dan itu yang terjadi, yang dimunculkan. Orang lain biarpun bagaimana tidak mau tahu, tetapi pokoknya itu mengarah pada satu kepentingan pribadi, dan itulah yang menjadi musuh Allah. Karena apa saudara? Saudara dan saya, kita tuh harus bisa bermakna, bisa memaknai hidup ini bagaimana kita tuh sejalan dengan kehendak Tuhan. Saudara perhatikan, kalau saudara hidup dikuasai oleh firman, kalau saudara dan saya hidup dipimpin oleh Tuhan, maka saudara akan memunculkan satu dampak yang luar biasa dalam hidup ini. Karena apa? Hidup yang bermakna, hidup yang sejalan dengan Tuhan. Bahkan kita tuh mau care dengan orang lain, bahkan kita tuh bisa bermakna kepada orang lain. Di dalam kondisi apapun kita tuh berupaya supaya apa? Kita tuh bisa memaknai hidup ini supaya apa? Orang lain itu bisa mendapatkan sesuatu ya.
Sebagai contoh, kalau kita perhatikan di dalam Keluaran 32, saudara, kita akan melihat sikap Musa pada waktu itu ketika Musa hidup dikuasai oleh firman, ketika Musa hidup sejalan dengan kehendak Tuhan, bahkan ketika Musa, saudara, dia tuh hidup dipimpin oleh firman itu, saudara. Kita melihat dalam Keluaran 32 ayat 10 dan seterusnya, saudara. Mari kita perhatikan sama-sama di dalam Keluaran 32, saudara. Keluaran 32 mulai ayat 10, saudara ya. Mulai ayat 10 saya akan bacakan benar firman Tuhan ini, saudara ya. Di dalam ayat 10 dikatakan, oleh sebab itu, biarkanlah aku supaya murkaku bangkit terhadap mereka, dan aku akan membinasakan mereka, tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang besar. Saudara, di dalam ayat 10 ini, saudara, kenapa ada satu perkataan daripada Allah pada waktu itu terucap di dalam ayat 10. Oleh sebab itu biarkanlah aku, Allah Tuhan ya, supaya murkaku bangkit terhadap mereka, bangsa Israel, dan aku akan membinasakan bangsa Israel mereka, tetapi engkau, Musa, akan kubuat menjadi bangsa yang besar. Saudara, kenapa Allah pada waktu itu memunculkan sikapnya seperti ini, saudara? Karena ada satu perbuatan bangsa Israel yang menyalahi, saudara, titah Allah. Bahkan mereka sudah memiliki satu perbuatan yang istilahnya itu yang menentang daripada jalan Tuhan, menentang hukum Allah, saudara. Kalau saya boleh katakan, saudara, di dalam kebenaran firman Tuhan ini, saudara, di dalam ayat 1 Keluaran 32 itu diceritakan bangsa itu, saudara, ketika Musa naik ke Gunung Sinai, saudara ya, dan bangsa Israel pada waktu itu menunggu di bawah. Karena Musa begitu lamanya tidak turun-turun dari Gunung Sinai itu, saudara, maka bangsa Israel pada waktu itu mulai resah. Bahkan mereka memiliki satu argumentasi, memiliki satu pandangan, kenapa Musa kok tidak turun-turun. Kemudian yang terjadi, saudara, dan sekelompok dari bangsa itu, saudara, mereka membuat satu keinginan supaya di dalam arti, saudara, ada pemimpin yang lain untuk membawa bangsa Israel itu keluar daripada tanah Mesir menuju tanah perjanjian, menggantikan Musa yang tidak turun daripada Gunung Sinai pada waktu itu. Kemudian bangsa Israel itu mungkin sekelompok mereka menekan Harun ya untuk membuatkan patung lembu emas pada waktu itu untuk disembah, bahkan untuk dijadikan Allah sebagai seorang pemimpin yang menggantikan Musa untuk bisa memimpin keluar daripada tanah Mesir menuju tanah perjanjian. Saudara perhatikan, ini ada satu perbuatan yang sangat-sangat tercela, saudara. Ini ada satu perbuatan yang sifatnya, saudara, sudah melanggar titah Allah, melanggar titah Tuhan, bahkan sudah berani menentang satu perintah Allah yang dikerjakan oleh bangsa Israel pada waktu itu. Hati-hati, saudara, kalau kita memiliki satu sikap seperti itu, saudara, ada satu akibat, ada satu dampak yang akan terjadi pada setiap kehidupan kita. Perhatikan, saudara ya. Kemudian karena Harun pada waktu ditekan oleh bangsa Israel ya untuk menyembelihkan patung lembu, saudara. Dan yang ironisnya, saudara, Harun membuatkan juga pada waktu itu. Tetapi saya percaya, saudara, kenapa Harun melakukan seperti ini? Karena mereka ditekan oleh bangsa Israel. Bahkan mungkin juga semuanya itu istilahnya itu ada satu rencana daripada Tuhan pada waktu itu. Nah, saudara, yang terjadi, saudara, karena sikap daripada bangsa Israel, mereka sudah melakukan seperti itu, saudara. Kemudian di dalam ayat 10 dikatakan, saudara ya, dikatakan dengan tegas, maka bangsa Israel itu, oleh sebab itu biarkanlah Allah sendiri yang akan murka, supaya murkaku bangkit terhadap mereka dan aku akan membinasakan mereka. Tetapi engkau, dalam arti apa, Musa, akan kubuat menjadi bangsa yang besar. Saudara perhatikan, saudara, seseorang yang hidup dikuasai oleh firman, seseorang yang membangun hubungan pribadi sebagai seorang sahabat ya, menjadi seorang sahabat, dan hubungan pribadi seorang sahabat itu, saudara, dalam arti sebagai misal begini, saudara membangun hubungan suatu pribadi dengan sahabat saudara, maka saudara itu akan mengetahui, bahkan memahami bagaimana sahabat saudara itu, saudara, mengetahui kesukaan apa ya, hal-hal apa yang menjadi bagian, seperti hal-hal masalah yang mendetail sekalipun saudara tahu. Nah, kalau saya perhatikan dalam kebenaran firman Tuhan ini, saudara ya, di dalam konteksnya, dalam kebenaran firman Tuhan ini, Musa, dia melakukan satu kehidupannya dikuasai oleh firman. Dia mau dituntun oleh firman, bahkan dia mau dipimpin oleh firman itu. Sehingga apa, saudara? Musa adalah bagian daripada orang-orang yang dibenarkan oleh Tuhan. Sehingga, saudara, dia memiliki satu sikap, saudara, sikap yang tidak takut untuk melakukan satu perbuatan yang baik, yang dia anggap untuk melakukan satu perbuatan yang baik yang dianggap itu sebagai satu bagian daripada dia untuk menyelamatkan seseorang, saudara.
Bahkan saudara ya, ketika Musa membangun satu hubungan pribadi dengan Tuhan ya, menjalin hubungan rekat dengan Allah pada waktu itu sebagai seorang sahabat, maka yang dimunculkan Musa pada waktu itu tidak takut untuk tersakiti saudara, tidak takut dengan konsekuensi apa dia lakukan. Bahkan saudara ya, Musa tidak melihat ya, Musa tidak takut ketika dia melakukan sesuatu karena ketidakadilan yang dikerjakan seseorang. Saudara perhatikan saudara ya, Musa pada waktu itu melakukan seperti itu. Bahkan kebenaran firman Tuhan di dalam ayat 11 dikatakan saudara ya, lalu Musa mencoba melunakkan hati Tuhan Allahnya dengan berkata, mengapakah Tuhan murka kamu bangkit terhadap umatmu yang telah kau bawa keluar dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar, dengan tangan yang kuat. Saudara ayat 11 katakan, lalu Musa mencoba melunakkan hati Tuhan. Rupanya pada waktu itu saudara ya, karena perkataan Allah, karena firman Allah di dalam ayat 10 dikatakan akan menghancurkan bangsa Israel. Karena sikapnya ya sudah tidak menghormati Tuhan, tidak menghormati titah Allah pada waktu itu, dan berani membuat ilah yang lain, patung lembu emas yang dijadikan sebagai seorang pemimpin untuk dianggap sebagai ilahnya, Allahnya yang menggantikan Allah yang sesungguhnya saudara. Dalam arti saudara untuk dijadikan sebagai seorang pemimpin yang membawa bangsa Israel keluar daripada tanah Mesir. Dan ini dijadikan Allah sebagai satu sikap yang menentang Tuhan pada waktu itu sehingga akan dihancurkan. Rupanya pada waktu itu saudara, Musa memiliki satu kehidupan saudara, memiliki satu cara pandang yang beda. Dan dia mengatakan pada waktu dalam ayat 11, lalu Musa mencoba meluruskan hati Tuhan. Karena sikap Allah yang begitu murka pada waktu itu saudara, Musa tidak tahan akibat apa yang akan terjadi bangsa Israel, akibat apa yang akan terjadi oleh bangsa Israel karena murka Allah itu. Karena dikatakan di dalam ayat 10 tadi dia akan dihabiskan ya, mereka akan dibinasakan. Dan itu yang membuat hati Musa pada waktu itu sebagai seseorang yang dikuasai oleh firman. Musa memiliki satu sikap apa? Dia tuh memiliki apa? Dia tidak tahan melihat ketidakadilan. Karena apa saudara? Tegas di dalam kebenaran firman Tuhan saudara ya. Sebelum pada itu bangsa Israel itu akan dijadikan apa? Bangsa besar saudara ya. Nah rupanya saudara, Musa pada waktu itu juga mengingat satu janji-janji Allah itu saudara. Dan ayat 11 dikatakan, lalu Musa mencoba melunakkan hati Tuhan Allahnya dan berkata, mengapakah Tuhan murkamu bangkit terhadap umatmu yang telah kau bawa keluar dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar dan dengan tangan yang kuat. Saudara, Musa mencoba untuk bargaining dengan Allah pada waktu itu saudara. Saudara bayangkan saudara ya, siapa Musa saudara, siapa saudara dan saya, kok bisa-bisanya tuh bisa bargaining dengan Tuhan, bisa bercakap-cakap begitu luar biasanya dengan Allah pada waktu itu, bahkan bisa melunakkan hati Allah. Saya yakin dan percaya kalau Musa tidak memiliki satu sikap yang benar di hadapan Tuhan, tidak menjadi orang yang benar di hadapan Allah, tidak memiliki satu kehidupan yang dikuasai oleh firman, tidak menjadi hidup yang dipimpin oleh Tuhan, maka Musa tidak akan berani melakukan semuanya itu. Bahkan Musa tidak ada hati untuk melakukan semuanya itu. Karena Musa memiliki hati yang dikuasai oleh firman, hidup yang dikuasai oleh firman, makanya muncul apa saudara? Sikap-sikap yang seperti itu, mau care dengan yang lain. Saudara bayangkan, bangsa Israel dijadikan bangsa, firman Tuhan mengatakan bangsa Israel akan menjadi bangsa yang besar. Tetapi ujung-ujungnya karena sikap yang dilakukan bangsa Israel sendiri, kemudian firman Allah berkata akan dihanguskan, akan dihancurkan. Nah ini rupanya ditangkap Musa pada waktu itu. Dan dia berkata, Tuhan, ya kalau saya boleh katakan dengan bahasa saya, Tuhan, bukankah Tuhan Allah itu sudah berjanji bangsa Israel akan kau jadikan bangsa yang besar. Nah kenapa ketika dengan begitu susahnya keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian ya, dengan dikejar-kejar bangsa, dikejar oleh Fir'aun sampai menyeberangi laut Teberau, kemudian perjalanan begitu sampai susahnya, kemudian ujung-ujungnya akan dibinasakan. Mungkin seperti itu saudara yang dikatakan Musa pada waktu itu saudara. Kalau saya boleh katakan dengan bahasa saya saudara ya, mungkin seperti itu. Dan Musa itu istilahnya itu Musa itu menagih. Bukankah Allah engkau sudah berkata sendiri, engkau akan menjadikan bangsa yang besar. Tetapi kenapa engkau ujung-ujungnya akan membinasakan? Dan rupanya saudara, perkataan ini saudara diucapkan Musa itu sebagai apa? Satu sikap supaya apa? Supaya Allah itu menyadari bahwa sesungguhnya perkataan Allah untuk membinasakan bangsa Israel itu ada satu sikap yang bertolak belakang dengan janjinya pada waktu itu. Nah saudara, kalau kita lepas dari kebenaran firman Tuhan ini saudara ya, apakah saudara dan saya berani, sebagai misal, kalau saudara tidak kenal dengan seseorang, sebagai misal ya, saudara tidak kenal dengan presiden kita ya, kemudian ujung-ujungnya saudara memerintah presiden kita untuk melakukan seperti ini dan sebagainya, saudara. Bukan presiden. Dengan siapa? Mungkin dengan dengan siapa? Dengan istilahnya dengan ketua RT kita sebagai misal.
Kalau saudara tidak melakukan satu hubungan pribadi, bahkan tidak menjalin satu perkenalan ya, persahabatan pribadi dengan RT kita sebagai misal, kemudian RT itu kan membuat satu keputusan, saudara, maka tidak mungkin saudara berani untuk mencetuskan ya, untuk membatalkan, bahkan untuk membatalkan keputusan yang diambil RT itu, saudara ya. Karena apa? Kita tidak menjalin satu hubungan pribadi, kemudian kita memerintah begitu enaknya, tidak mungkin, saudara. Dan kalau saya menangkap kebenaran firman Tuhan ini adalah satu hal yang luar biasa, yang Musa kerjakan, yang Musa sikapi, yang Musa lakukan. Kenapa dia bisa melakukan seperti itu? Karena Musa itu adalah bagian daripada orang yang hidupnya dikuasai oleh firman. Karena Musa itu menjadi bagian yang hidupnya apa? Dipimpin oleh Tuhan, dipimpin oleh firman Tuhan sendiri, saudara. Bahkan menjalin satu hubungan pribadi, menjadi seorang hubungan sebagai seorang sahabat. Nah, sahabat ini, saudara, kalau seseorang yang menjalin hubungan sahabat itu, saudara, apapun bentuk daripada pergumulan sahabat itu, apapun bentuk daripada kesukaan sahabat itu, bahkan hal-hal yang sifatnya tersembunyi sekalipun, saudara, dia tuh bisa tahu hati sahabat itu, apa kesukaannya dan sebagainya, apa hobinya dan sebagainya, itu bisa tahu. Karena apa? Dia menjalin satu hubungan dalam hubungan dekat sebagai seorang sahabat. Sama halnya kita, saudara dan saya, kalau kita menjalin hubungan pribadi kita dengan Allah, hubungan pribadi setiap saat dengan Tuhan, maka kita tuh bisa mengetahui isi hati Allah, saudara. Maka kita tuh bisa mengetahui hati Kristus, hati Tuhan itu. Bahkan sebelum, saudara ya, bahkan kita tuh bisa diberikan satu rahasia-rahasia Allah sebelum orang lain tahu. Kita sudah tahu seperti itu. Karena apa? Ada menjalin satu hubungan pribadi, rahasia-rahasia Allah yang begitu luar biasanya. Kadang-kala juga kita tuh bisa mengetahui, saudara. Kenapa? Kita menjalin satu hubungan yang pribadi. Bahkan, saudara, kebenaran firman Tuhan di dalam Keluaran tadi dikatakan, saudara, di Keluaran 32 dijelaskan Musa memiliki satu sikap keberanian untuk ya mendikte Tuhan. Untuk apa? Mempengaruhi Tuhan supaya apa? Murkanya terhadap bangsa Israel itu dibatalkan. Dan ini karena apa? Sikap Musa karena dia itu dikuasai oleh firman. Itu sebabnya dia berani melakukan sesuatu. Karena memiliki hati seperti itu, ya, tidak tahan dengan keberadaan seseorang yang akan dihancurkan. Sama halnya saudara dan saya kalau pada saat hari ini, kalau saudara dipimpin oleh firman, kalau saudara dikuasai oleh firman, maka saudara tidak akan tahan melihat keberadaan daripada seseorang itu akan binasa. Sebagai misal, keluarga kita ya. Keluarga kita sudah diselamatkan. Sebagai misal, saudara, kita sudah diselamatkan, bahkan kita sudah menerima anugerah Tuhan. Maka kita tidak menutup mata untuk keberadaan keluarga kita. Kalau ada keluarga kita yang belum bertobat, ya, dia masih hidup dalam dosa, maka ada satu upaya, ada satu kerinduan daripada kita. Seperti yang dilakukan Musa pada waktu itu. Tidak tahan melihat ketidakadilan. Kalau saya sudah selamat, dan saudara kita belum selamat, orang tua kita belum selamat, kita akan berupaya untuk apa? Mempengaruhi Tuhan supaya Tuhan selamatkan mereka. Nah, seperti itu dilakukan dan tidak menutup mata. Dalam arti apa? Kita tidak menutup mata, bahkan kita tidak memiliki satu kehidupan yang egois, tidak memiliki satu kehidupan yang mementingkan diri sendiri, tidak memiliki satu kehidupan apa? Pokoknya aku selamat, orang lain tidak selamat, tidak apa-apa, tidak seperti itu. Saudara tidak lagi mumpung, saudara. Itu yang dilakukan Musa. Saudara, kita kembali lagi dalam kebenaran firman Tuhan. Musa begitu luar biasa, saudara. Lalu dikatakan ayat 11, lalu Musa mencoba melunakkan hati Tuhan Allahnya dengan berkata, mengapakah Tuhan murkamu bangkit terhadap umatmu yang telah kau bawa keluar dari tanah Mesir? Bayangkan, yang telah kau bawa keluar dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar dan dengan tangan yang kuat. Bahkan kalau kita perhatikan bagaimana, saudara, kekuatan Allah untuk membelah laut Tebera pada waktu itu sehingga bangsa Israel bisa keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian, menyeberangi laut Tebera. Dan itu yang dilakukan Allah. Tetapi apa yang dilakukan Tuhan pada waktu itu, saudara? Kemudian ujung-ujungnya bangsa Israel akan dihancurkan. Dan inilah, saudara, yang dipegang Musa pada waktu itu. Bukankah engkau sudah berkata-kata, Tuhan, kalau saya berkata dengan bahasa saya, bukankah engkau sudah berfirman, bukankah engkau sudah berjanji bahwa bangsa Israel akan kau jadikan satu bangsa yang besar? Tetapi kenapa ujung-ujungnya kok seperti ini? Saudara, orang Jawa berkata apa? Jeketek kok seperti begini. Itu, saudara. Ini yang terjadi pada waktu itu, saudara. Nah, saudara, kemudian, saudara ya, ini juga Musa sepertinya, saudara, Musa juga menyindir Allah pada waktu itu. Mengapakah orang Mesir akan berkata, dia membawa mereka keluar dengan maksud menimpa malapetaka kepada mereka dan membunuh mereka di gunung dan membinasakannya dari muka bumi. Berbaliklah dari murkamu yang menyala-nyala itu dan menyesalah karena malapetaka yang tidak kau datangkan kepadamu. Saudara, kalau saya boleh nangkap benar firman Tuhan di dalam ayat 12 ini, saudara, Musa berkata seperti itu. Kalau saya boleh katakan, saudara, Tuhan, kamu sudah repot-repotnya ya membawa bangsa Israel itu keluar dari tanah Mesir. Kemudian Tuhan akan membinasakan mereka.
Nanti apa kata orang Mesir terhadap Tuhan, terhadap bangsa Israel itu? Ini dijadikan sebagai bahan olok-olok, saudara. Dan ini yang luar biasa, saudara ya. Kemudian juga dikatakan di dalam ayat 13, bukankah engkau sudah berfirman pada Abraham, engkau akan menjadi bangsa yang besar, bahkan keturunanmu akan seperti bintang yang di langit. Seperti itu, saudara. Ingatlah kepada Abraham, Ishak dan Israel hambamu itu, sebab kepada mereka engkau telah bersumpah demi dirimu sendiri dengan berfirman kepada mereka, aku akan membuat keturunanmu sebanyak bintang di langit, dan seluruh negeri yang telah kau janjikan ini akan kuberikan kepada keturunanmu supaya dimilikinya untuk selama-lamanya. Saudara, Musa rupanya ingin menagih janji Allah, saudara, dengan mengutarakan janji Allah itu terhadap Allah, mengutarakan perkataan-perkataan firman yang Allah pernah ucapkan itu, saudara. Dikatakan bahwa Abraham akan menjadi bapak segala bangsa. Abraham, Ishak dan Israel hambamu itu, sebab pada mereka telah bersumpah demi dirimu sendiri, dan dengan firman pada mereka, aku akan membuat keturunanmu sebanyak bintang di langit. Nah, perkataan ini disampaikan kembali Musa kepada Allah pada waktu itu untuk menagih janji Allah. Bagaimana firman Allah yang telah pernah disampaikan itu masa akan dianulir, masa akan dibatalkan begitu saja. Saudara, luar biasa, saudara. Saya bisa menangkap kebenaran firman Tuhan ini, saudara. Saya berupaya, saudara, untuk memahami kebenaran firman Tuhan ini, saudara, dengan segala segala urapan dan segala pengertian daripada Roh Kudus. Saya mencoba untuk mengerti bagaimana sesungguhnya kehidupan Musa pada waktu itu, saudara. Saya berupaya, saudara, memahami kebenaran ini dengan serius, saudara. Dan yang terjadi, saudara, saya bisa tahu, saudara, kenapa Musa bisa melakukan seperti ini. Kenapa Musa itu siapa Musa, saudara ya? Musa itu adalah abdi Allah. Dia tuh istilahnya tuh, dia tuh ada seorang pemimpin yang memang dipimpin olehnya, dipilih oleh Allah menjadi seorang pemimpin, saudara. Tetapi siapa Musa itu? Dia kan juga manusia. Tetapi bagaimana dia itu bisa memposisikan kehidupannya kok istilahnya itu sejalan dengan kehendak Tuhan. Istilahnya kok begitu dekatnya, bahkan dia berani memerintah Tuhan, berani memerintah Allah supaya bisa menganulir, bisa membatalkan apa yang pernah difirmankannya untuk membinasakan bangsa Israel. Ini adalah bukan satu perintah yang biasa, saudara. Bayangkan, saudara, ketetapan Allah berupaya dibatalkan oleh perintah Musa, saudara, pada waktu itu. Saudara yakini, saudara, siapapun kita, siapapun saudara dan saya, saudara, kalau kita di hadapan Allah, kalau kita tidak bisa membangun hubungan pribadi secara khusus kepada Tuhan, dengan Tuhan Yesus, dengan Allah, saudara, maka kita tidak akan memiliki satu sikap keberanian kita untuk memerintah Tuhan, untuk berkata-kata sebagai seorang sahabat dengan Allah, saudara. Tetapi kalau saudara saya menjalin hubungan pribadi dengan Tuhan, saudara, hidup yang dikuasai oleh firman, hidup yang dipimpin oleh Tuhan, setiap saat bagian kita membangun hubungan pribadi sebagai seorang sahabat, seperti yang Musa lakukan, maka kita akan bisa berkata-kata seperti itu, maka kita akan bisa melakukan seperti itu. Saudara yang luar biasa, saudara, ketika Musa memiliki satu sikap seperti itu untuk mencoba menganulir keputusan Allah untuk membinasakan bangsa Israel, bahkan yang luar biasa, saudara, apa yang dilakukan Musa itu bukan satu hal yang sia-sia. Yang luar biasa kalau kita terjadi dalam ayat 14 dikatakan, dan menyesalah Tuhan karena malapetaka yang dirancangkan atas umatnya. Dan menyesalah Tuhan karena malapetaka yang dirancangkannya atas umatnya. Bayangkan, saudara ya, Tuhan itu adalah Tuhan yang punya satu otoritas. Tuhan itu adalah Allah yang punya satu kuasa, punya satu kredibilitas, bahkan punya satu istilah, kalau dia pencipta langit dan bumi. Tetapi siapa Musa? Dia bisa mempengaruhi Allah untuk menganulir apa keputusan yang pernah disampaikan pada waktu itu membinasakan bangsa Israel. Saudara, percayalah, saudara, kalau Musa tidak hidup di dalam kebenaran Allah, kalau Musa tidak memiliki satu sikap hubungan pribadi dengan Tuhan, dia dipimpin dan dikuasai oleh Tuhan, maka dia tidak akan melakukan seperti itu. Musa akan memiliki satu kehidupan yang egois, karena dia tahu, saudara, sikap apa yang dilakukan bangsa Israel pada waktu itu. Dia sudah melakukan satu perbuatan yang tercela. Bahkan dia itu sudah membuat patung dari lembu emas, kemudian untuk disembah, bahkan untuk dijadikan ilah yang dijadikan sebagai seorang pemimpin yang membawa bangsa Israel yang maunya untuk menuju pada satu tanah perjanjian. Saudara, ini sudah menggurui Tuhan, sudah melanggar titah Allah yang luar biasa, melanggar titah Allah yang kalau saya boleh katakan sangat-sangat serius, saudara. Tetapi yang terjadi, saudara, karena sikap Musa yang memiliki hati
tidak tahan dengan ketidakadilan, dan karena sikap dia yang berani, saudara, untuk apa? Untuk tersakiti, berani yang berbuat sesuatu, saudara. Dan itu semua dilakukan Musa karena apa, saudara? Dia berani melakukan seperti itu karena apa? Dia tahu diri, saudara. Dia bisa membangun hubungan pribadi dengan sahabat, dengan Allah. Dan itu yang dilakukan, sehingga apa? Dia bisa bercakap-cakap secara pribadi dengan Tuhan. Sama halnya kita, saudara ya. Kalau kita membangun hubungan pribadi dengan seseorang, maka kita berkata-kata, kamu jangan melakukan seperti inilah, perbuatanmu salah. Masa sih kamu tidak bisa menganulir? Masa sih kamu tidak punya hati yang punya satu hati yang belas kasihan terhadap orang itu? Sudahlah, orang itu ampuni dan sebagainya. Pasti ada satu perkataan-perkataan yang kita tuh bisa mempengaruhi orang itu yang kita munculkan, karena kita bisa memposisikan kita sebagai seorang sahabat dengan sahabat kita, saudara. Jadi kita bisa berkata-kata seperti itu. Sadari, saudara, hidup ini ada satu penugasan, saudara. Hidup ini harus dipimpin oleh kuasa Tuhan. Hidup ini harus dikuasai oleh Tuhan. Bahkan hidup ini harus dipimpin oleh firman. Supaya apa, saudara? Kita tuh hidup yang mempunyai satu dampak. Kita tuh bisa memiliki satu hidup yang bermakna, saudara. Tidak memiliki satu kehidupan yang egois, saudara. Tidak aji mumpung. Mumpung pokoknya aku selamat. Aku tidak mau tahu. Aku tidak mau tahu kehidupan orang lain. Aku tidak mau tahu dengan sekitarku. Aku tidak mau tahu dengan apapun yang terjadi. Pokoknya aku selamat. Karena kuasa Tuhan sudah menyelamatkan aku. Karena anugerah Tuhan sudah menyelamatkan aku. Mari, saudara, kita sadari, saudara. Kita jangan memiliki satu sikap yang seperti itu. Tetapi pahami, saudara dan saya ditugaskan oleh Tuhan menjadi seseorang yang bisa memiliki satu nilai, bahkan bisa memiliki satu dampak bagi sekitar kita dengan memunculkan sikap dan perbuatan kita. Karena firman Tuhan juga mengatakan biarlah kebaikanmu diketahui semua orang, sehingga nama Bapa dipermuliakan, nama Bapa itu ditinggikan, nama Tuhan itu dimuliakan, ditinggikan. Itulah, saudara, yang Tuhan inginkan bagi setiap kehidupan kita. Saudara, kita belajar di dalam Keluaran 2 ayat 11, saudara. Kenapa, saudara, Musa bisa melakukan firman Tuhan, bahkan melakukan sikap yang dia munculkan pada waktu itu, saudara, untuk membela bangsa Israel? Karena, saudara, dia tidak egois, dia tidak aji mumpung, saudara ya. Dia dia tuh tidak takut ya dengan apa yang dia lakukan, karena kebenaran yang dia munculkan. Saudara, percayalah, saudara, kalau kita hidup dikuasai oleh Tuhan, maka kita akan memiliki satu sikap yang benar di hadapan Allah. Bahkan kita bisa berkata-kata, bahkan kita bisa berbicara dengan Tuhan, saudara, sebagai seorang sahabat. Sehingga apa? Saudara, kita bisa bermakna dengan di sekitar kita. Bahkan kita bisa bermakna dengan seseorang sehingga orang lain itu diselamatkan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati, saudara. Kiranya firman Tuhan yang begitu singkat pada saat hari ini memberikan satu pembelajaran bagi setiap kehidupan kita, dan saya akan berdoa untuk hal ini. Bapa, ajari kami mengerti akan kehendak dan rencana-Mu di dalam diri kami. Kami belajar kebenaran firman-Mu pada saat hari ini, meskipun di dalam ibadah online, Tuhan, tetapi kami tahu, Tuhan, Engkau tetap Allah yang punya rencana yang baik di dalam kehidupan kami. Bahkan ya Tuhan Yesus, kami yakin dan percaya setiap kesempatan yang ketika kami mencari Tuhan, ada satu hal yang luar biasa yang Tuhan kerjakan bagi setiap kita, saudara, bagi setiap kami, Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus, untuk setiap firman-Mu, bahkan untuk hikmat-hikmat yang daripada Engkau yang Kau munculkan untuk bisa kami mengerti, Tuhan, atas setiap kebenaran firman-Mu. Kami sadar, Tuhan, kami merindukan untuk tetap dipimpin oleh Roh-Mu, Tuhan Yesus. Karena keterbatasan yang kami alami, ya Bapa, kami merindukan supaya Roh-Mu sendiri yang memimpin kami dengan hikmat daripada-Mu, supaya hidup kami, ya Bapa, memiliki satu dampak yang luar biasa di hadapan Engkau. Tuhan, terima kasih, Tuhan Yesus, Engkau Bapa Allah kami yang baik, dan telah memberikan kesempatan kepada kami semuanya, Tuhan Yesus, untuk beribadah, mencari Tuhan, dan yang kami imani, Tuhan, kehadiran-Mu sudah memberkati setiap kami pada saat hari ini. Berkati setiap jemaat-Mu sudah memberikan hati dan akan memberikan waktu untuk ibadah pada saat hari ini, ya Tuhan, supaya Bapa, setiap mereka, ya Bapa, dilimpah dengan kasih karunia daripada Engkau, sehingga hidupnya semakin hari semakin berkenan dengan Tuhan, bahkan hidupnya semakin hari semakin diberkati oleh Tuhan. Terima kasih, dan kami juga bersyukur kalau pada saat hari ini dengan rasa ucapan syukur dan terima kasih, kami telah, ya Bapa, diperkenan oleh Tuhan untuk menerima berkat Allah Bapa, berkat Tuhan Yesus dan persekutuan Roh Kudus yang menyertai setiap kami semuanya hingga saat ini sampai selama-lamanya, sehingga apapun yang kami lakukan, apapun yang kami kerjakan, Tuhan Yesus jadikan berhasil. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami terima berkat-Mu dengan sukacita. Haleluya, haleluya, amin. Shalom, saudara. Puji Tuhan, kita bertemu kembali pada satu kesempatan yang sama. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.